Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Menuju Lunas. Thank you banyak untuk teman-teman yang udah ngeklik video ini. Perkenalkan, nama gue Ulan. Gue adalah sosok yang masih memiliki hutang. Gue jadi bikin video ini buat nge-share ke teman-teman gimana proses menuju pelunasan hutang-hutang yang ada di kewajiban gue. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman pengen ngedukung untuk channel YouTube ini, bisa nge-subscribe untuk channel ini dan bisa like videonya kalau suka, dan boleh untuk tinggalkan pesan di komentar-komentar buat kita curhat-curhat buat tentang kehidupan perhutangan. Nah, jadi nggak apa-apa ya, gue kayak agak sedikit curhat aja di channel ini sebagai perjalanan hidup sampai dengan hutang gue mungkin nanti menjadi 0 rupiah. Gue akan ngasih kabar bahagia dulu teman-teman. Jadi untuk di salah satu sahabat gue hari ini tanggal 5 Mei ya, sudah lunas hutangnya menjadi 0 rupiah dari 200 sekian juta gitu. Jadi alhamdulillah banget. Dia tadi pagi nge-share gitu di grup kalau misalnya di hari ini sudah menjadi 0 rupiah untuk hutang-hutangnya karena sudah dilakukan pelunasan all seluruh pinjolnya. Jadi mudah-mudahan kita segera menyusul ya guys. Gue kayaknya masih sekitar 50 jutaan lagi. Jadi gue berharap tahun ini bisa ataupun tahun depan bisa semuanya itu sudah terlunasin. Terus gue pengen curhat apa ya hari ini? Palingan untuk di awalnya gue pengen curhat aja. Di lingkungan kantor gue ternyata ada orang toksik yang masuk ke lingkungan kantor, cowok. Terus ada 2 orang ya, yang namanya misalnya Nanda dan juga Yuda. Nanda ini yang toksik dan Yuda adalah korbannya teman-teman. Ini adalah namanya udah gue samarin ya, jadi bukan nama asli. Jadi kalau yang jahatnya itu adalah Nanda ya, dan Yuda adalah korban. Awal mulanya itu kemarin gue lagi pulang kerja, terus gue kayak duduk-duduk dulu kan di bawah. Terus si Yuda nyamperin gue, "Kak, gue pengen curhat deh." "Kenapa?" "Gue pengen nanya nih ke lo, gue pengen beli mobil, duit DP-nya udah ada, tapi kira-kira bisa nggak ya gue ambil mobil?" Lah kata gue, kalau lu udah punya duit mah ya kan pasti bisa-bisa aja ngambil mobil gitu, nyicil. "Tapi Kak, kayaknya data gue nggak beres deh." "Data lu nggak beres kenapa? Emang lu ada utang?" Terus kata dia, "Iya, jadi udah di aplikasi sih 1.000 satu hari, ada tunggakan di aku laku Kak, tapi itu bukan gue sendiri yang make si Nanda." Gue bilang, "Lah kok bisa? Coba kalau misalnya gue diizinin, gue pengen lihat mana coba aplikasinya." Ditunjukin tuh gue aku lakunya dia kan, iya bener tunggakannya itu sekitar 5,994.000. Gue bilang, "Kok bisa sampai 1.000 satu hari ini? Kak, emangnya lo nggak memang lo minjeminnya secara waras, secara lo sadar?" "Iya gue sadar, gue jadi ngebantuin dia karena dia waktu itu ada kebutuhan, ya udah gue pinjemin." Ternyata sampai sekarang nggak dibayar-bayar sama si Nanda itu. Nah terus jadinya gue bingung nih, gue kan pengen ngambil mobil, bisa gak sih kira-kira, karena kan harus ngecek BI checking ya kan. Nah terus gue bilang, "Lah emangnya lu gak nagih ke si Nandanya? Maksudnya biar dia tuh tahu gitu, lu harus ada pelunasan nih, lu kan pakai aplikasi gue," gitu kan. Nggak taunya sebenarnya si Yuda itu udah nagih-nagih ke si Nandanya, tapi si Nandanya emang kayak orang yang nggak tahu diri ya kan. Gue jadi ikutan emosi karena ternyata seminggu ini dia kan udah punya istri ya. Ternyata seminggu ini tuh pun si Nanda WA si Yuda lagi bilang, "Gue boleh gak minjem 1 juta? Karena kan istri gue mau HPL, jadi gue gak megang duit sama sekali. Nanti lu megang deh ATM gue minjem deh ya 1 juta. Masa lu tega sih ngelihat bini gue pengen lahiran tapi gue gak punya duit?" Ya ampun sumpah ya, itu toksik banget itu orang si Nanda itu ya kan. Terus kata si Yuda gini, "Gue sebenarnya nggak tega ya Kak, tapi gimana, dia yang 5.900.000 aja belum dibayar. Udah gitu kan gue pengen ngambil mobil, gue takutnya gue nggak bisa di ACC gara-gara nama gue jelek." Terus akhirnya gue cari-cari informasi ke teman gue yang kerja di OJK. Gue nanya kalau misalnya ada tunggakan di aku laku itu termasuk untuk
kedetek gak sama BI checking. Ternyata tetap kedetek teman-teman. Jadi ada karena memang belum ada yang dibayarin, terdetek lah kalau ada tunggakan yang mandek gitu, jadi namanya udah jelek. Terus gue bilang kan sama si Yuda ini, ya terus gimana, lu tagih lagi aja, karena kan kalau misalnya ini lu lunasin pun nama lu gak langsung bersih 100%. Kalau nggak salah harus ada berapa tahun untuk ngebersihin nama kita lagi kan di BI checking. Temen gue bilang gini, gue udah nagih-nagih Kak, tapi dia nyicil pun enggak, bahkan apalagi bayar lunas full. Bahkan gue kepikiran untuk bisa ngelunasin sendiri aja. Dia kata gue, ya jangan, itu kan kondisinya bukan lo yang pakai uangnya, ngapain lo capek-capek harus lunasin, abisnya gue kan butuh kebutuhan lain Kak. Kalau begini terus gue nggak yakin dia bakal lunasin. Nah terus gue bilang ya kan, ya udah lihat 1 juta jangan lu pinjemin ya, karena kondisinya dia udah bener-bener nggak punya otak ya kan. Nah sekarang yang 5.994 ini aja dia belum melakukan pembayaran, gimana lagi lu mau ngasih lagi gitu. Nah kayak gini kondisinya bener-bener dialami di kantor gue guys, dimana ada orang yang seenaknya pakai data orang lain untuk kebutuhan dia sendiri, tapi dia nggak tanggung jawab selama 1001 hari itu gue lihat di aplikasinya. Jadi tetap hati-hati aja teman-teman, walaupun memang dia menjual kesedihan ya, kayak misalnya tuh dia tuh nggak bisa bertanggung jawab lah intinya ya. Kalau misalnya si Nanda ini ya, kasihan temen gue itu si Yuda, karena memang dia emang agak nggak enakan juga ya orangnya, tapi nggak bisa digituin juga karena kan dia punya kebutuhan gitu. Nah ini adalah salah satu kondisi yang memang terjadi di kantor gue sendiri. Jadi teman-teman bisa lebih hati-hati kalau misalnya ada temen yang pengen minjem akun pinjol dari temen-temen itu ya, karena kondisinya kita nggak ada yang tahu dia tuh memang bayarannya nanti lancar apa enggak gitu. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, ini ada cash love scamming ya teman-teman. Jadi ini terjadi di lingkungan gue juga, tapi bukan teman kantor. Jadi ada sepasang cewek sama cowok pacaran, karena nggak terlalu luas pergaulannya, jadi dia kayak bucin sebucin-bucinnya lah ya ceweknya bucin, nah terus cowoknya agak-agak kampret gitu. Aduh gue emosi banget ya. Jadi kondisinya tuh si cewek itu tahu kalau misalnya KTP-nya dan foto selfie-nya dia itu dipakai buat untuk peminjaman online sama si laki. Dikasihlah datanya, cairlah itu pinjaman di beberapa platform. Terus dia ada case yang bener-bener gue nggak bisa cerita di sini. Pokoknya ada case yang bener-bener besar banget antara pasangan ini. Akhirnya putus karena memang itu case-nya udah bener-bener parah banget juga ya menurut gue. Gila sih, lakinya juga mau gokil banget. Terus alhasil untuk yang pinjaman yang kemarin itu dilakuin sama lakinya itu juga nggak dibayar dan nunggak, tapi pakai data si cewek. Nah ini karena memang atas persetujuan bersama, jatuhnya ya udah nggak bisa dituntut ataupun dia apain juga. Palingnya kita minta tanggung jawab dari dia, tapi ternyata dia juga bisa melakukan pelunasan. Jadi ini 2 case yang ada di lingkungan gue, dan di sini video ini cuman kayak pengen nge-share aja gitu ke teman-teman. Kalau memang ada yang memang butuh akun kita atau ada yang butuh data kita untuk pengajuan pinjol, teman-teman bisa harus lebih mensortir lagi atau yang benar-benar dilihat-lihat lagi ya, karena kondisinya kan kita nggak ada yang tahu dia itu benar-benar tanggung jawab menggunakan akun kita atau tidak. Kalau misalnya teman-teman udah yakin, udah kenal lama, bahkan memang sudah 100% kenal keluarga dan juga tahu orangnya seperti apa dan memang percaya, ya sok. Tapi kalau misalnya cuma just kenal say hello, ataupun baru kenal, ataupun pacaran yang memang baru kenal dan udah minta data itu, gue saranin jangan dikasih. Karena kita nggak ada yang tahu dia nantinya memang bayarnya lancar atau mandek. Karena yang nantinya kedetek untuk data di BI checkingnya adalah data dari NIK kita, NIK atau nomor identitas kependudukan kita yang dipertaruhkan. Jadi teman-teman lebih hati-hati aja. Itu untuk sharing video gue sekarang. Mudah-mudahan untuk semuanya lebih aware lagi sama akun kita sendiri, biar kita tetap aman. Kalau gue sekarang mah pusingnya dengan akun gue sendiri ya. Emang gue sendiri yang aneh menggunakan
aplikasi-aplikasi pinjol itu. Tapi gue berdoa mudah-mudahan kita semua yang memang sekarang lagi terjerat dikasih kemudahan, dikasih solusi, dikasih rezeki yang banyak biar bisa melunasi hutang kita, biar kita menjadi manusia tanpa hutang lagi kayak temen gue yang hari ini lagi bersyukur untuk seluruhnya sudah ditutup untuk hutang-hutangnya. Mudah-mudahan yang nonton, yang kemarin curhat yang gue baca di kolom komentar juga bisa ngelewatin semuanya dan bisa menjadi manusia tanpa hutang di tahun ini ataupun di tahun depan, pokoknya secepatnya. Itu aja guys, jangan lupa subscribe channel YouTube ini buat dukung gue untuk bisa sharing-sharing ataupun curhat lagi ke teman-teman. Bisa like juga untuk videonya kalau memang suka dengan videonya, bisa share juga ke teman-teman kalau memang ada yang pengen diperluaskan untuk info ini ya, biar terhindar dari manusia-manusia toksik di sekitar kita. Itu aja video sekarang, sehat-sehat semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.